Hello, Assalamualaikum. In this video, I am going to continue my explanation about the TOEFL and written expression questions from the book Longman, which was authored or written by Deborah Phillips. Jadi di video ini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan soal TOEFL structure and written expression ya. Ini soal-soalnya itu semuanya diambil dari buku Longman TOEFL practice ya, yang ditulis oleh Nyai Deborah Phillips. Kemarin kita sudah selesai membahas soal structure sampai nomor 10. Jadi kita langsung lanjutkan ke nomor 11. Ini masih structure ya. Jadi soalnya berupa kalimat rumpang. Saya bacakan dulu soalnya. The population of Houston was ravaged by yellow fever in 1839, blah blah blah, in 1867. Okay, have we found the verb on the sentence? Can you find it? Udah ya, di sini sudah ada verbnya, and this is a simple sentence, tidak ada konektor di sini, jadi seharusnya hanya ada satu verb. Oke, ini saya ganti merah dulu. Oh nggak apa-apa, ini hitam dulu. Merah aja ya. Ini saya hapus. Ini was ravage, itu verbnya berupa pasif ya. Ini pasif, itu pas simple. Cirinya adalah to be plus 3. Penduduk Houston atau populasi Houston dilanda, kalau pasif itu kan ya dilanda demam kuning di tahun 1839 di tahun 1867. Yang mana nih jawabannya? Ingat, kita sudah punya verb, subjeknya adalah ini, jadi kita nggak butuh subjek, yang ada subjek kita nggak butuh verb lagi, jadi pilihan yang ada verbnya langsung kita eliminasi. Happen and was ravaged. Again, once more, ini redundant ya, udah ada again, ada once more, yang namanya again itu ya once more. Alright, jadi jawaban yang kita pilih adalah C. C is the correct answer. Juga di sini kita lihat tahun, in tahun 1839 dan tahun ini kan. Jadi kita butuh penghubung di sini, menghubungkan dua tahun. And again, jelas ya? Semoga jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa komen ya. Drop your questions in the comment section. Next, number 12. Researchers have long debated blah blah blah. Saturn's moon Titan contains hydrocarbon oceans and lakes. Right. Researchers as the subject of the sentence have, this is the verb, auxiliary ya dia, auxiliary berupa have. Artinya ini makna aktif ya, nggak ada binnya, artinya telah, perfect ya. Yang have, has itu perfect, artinya telah atau sudah.
peneliti itu peneliti telah lama mendiskusikan atau mendebatkan lucu ya, mendiskusikan lah, atau berdebat, telah lama berdebat Saturn, Moons, Titan. Nah, ini ada contains di sini, artinya ini ada, kita berarti butuh konektor di subjek 1, ini verb 1, ini contains itu sebagai verb 2. Ada 2 klausa di sini ya. Telah lama mendebatkan atau berdebat bulannya Saturnus yaitu Titan mengandung ocean, lautan dan danau hidrokarbon. Oke. Memperdebatkan apa ini? Ingat, ini kita sudah punya apa ini? Subjek 2-nya ya. Jadi kita nggak butuh subjek lagi. Yang ada subjeknya kita eliminasi ya. Ini eliminasi. Over. Ini pilihannya antara 2 ini yang mana kira-kira? Kita cuma butuh konektor. Iya, yang C ya. Kita nggak butuh over. Overnya apa? Nggak ada. Butuh whether aja, atau kalau ada if juga bisa ya mungkin. Jadi peneliti telah lama berdebat atau mendebatkan apakah bulannya Saturnus yaitu Titan itu mengandung lautan dan danau hidrokarbon. Okay. If you still have question or my explanation is still unclear, you may drop your questions in the comment section. Next, we move to number 13. According to Bernoulli's principle, the higher the speed of a fluid gas, blah blah blah, the pressure. This is quite simple. Ini lumayan gampang ditebaknya ya. Kita kok ditebaknya? Jawabnya. Ada the higher nih, ada comparative degree atau degree of comparison. Pokoknya kalau parallel comparative degree, the atau more ya, ini tergantung adjektifnya apa, terus apa ini bla bla bla, ini pokoknya harus sama, koma, ini kata selanjutnya saya tulis di bawah ya, the atau more bla bla bla, ini maksudnya harus sama, same structure gitu. Ini nih, ini pasti. Jadi kita cari aja deh yang polanya the atau more, udah langsung ketemu ya. Ini dia yang C. Jadi berdasarkan prinsip Bernoulli itu semakin tinggi kecepatan fluid gas itu semakin rendah tekanannya. Oke. Next, we move to number 14. The flight instructor blah 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 at the airbase said that orders not to fight had been issued. Wait, I'll repeat. The flight instructor blah 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 at the airbase said that orders not to fight had been issued. Oke. Karena kalau pause-nya di sini mengganggu makna ya. Verbnya di sini soalnya nih, had been issued. Ini ada had, ada been, berarti perfect tapi pasif. Telah di artinya. Ini subjeknya ya.
ini ada dua subjek, ini subjek. Said ya. Subjek 1 verb 1. Ini subjek 2 sampai sini subjek 2, ini verb 2. Oke, yang mana nih? Yang rumpang ini tuh harus diisi. Ini kalau di pilihannya itu udah ada interview semua ya. Ini materinya reduce adjective clause ini, kayak yang nomor sebelumnya ini yang which is price ya. Oke. Ini kalau teman-teman masih ingat materi reduce adjective clause, mungkin akan bingung di pilihan antara A dan D ya. Lah, kenapa kok enggak B atau C? Karena gini, ini udah nomor 14 ya, makin sulit. Flight instructor di airbase itu mengatakan bahwa orders not to fight itu had been issued. Had been issued di sini itu telah dikeluarkan. Jadi perintah untuk tidak berantem ya, bertengkar itu telah dikeluarkan. Jadi udah ada aturannya gitu, perintahnya, udah pernyataan. Dah kapan dia ngomongnya kan? Jadi dia subjeknya tuh udah the flight instructor ini. Oh iya betul, jawabannya adalah when interviewed. Jadi flight instructor ketika diinterview. Kalau misalnya yang B itu kan ketika dia menginterview siapa kan, when to interview, kapan, atau ketika untuk menginterview ya ini enggak tepat ya. Kalau yang when interviewing itu ketika menginterview maknanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah when interviewed. Dari asalnya ini kan bentuk reduce. When the flight instructor, when apa dong? When was being mungkin ya, being interviewed. Sebentar, ini coba saya masukkan dan was being interviewed. The flight instructor when was being interviewed at, ketika, iya sih kemungkinan when was being interviewed. Ini oke, lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau penjelasan lanjutannya bisa di komen. Yang jelas ini biasanya tuh yang membingungkan antara E dan D. Kalau adjective clause pakai ing ini itu artinya me. Ini saya tulis gini ya. Kalau ini pakai id itu artinya di. Jadi ketika diinterview, ketika menginterview. Sedangkan dia itu yang diinterview. Taunya dari mana? Ini saya bantu tadi dengan menerjemahkan ya. Gitu. Lanjut nomor 15. Ini soal terakhir di bagian structure. In the northern and central parts of the state of Idaho, bla bla bla, and churning rivers. Di bagian utara dan tengah negara bagian Idaho, dan churning rivers. Apa ya? Sungai yang bergejolak, sungai yang meluap mungkin ya. Churning. Right. Di sini kita nemu conjunction and
Terus yang dihubungkan adalah ini noun phrase. Jadi ini sebelumnya pasti ada noun phrase-nya. Cuman kita lihat kalimat ini belum ada verb-nya ya. Ini verb plus noun phrase. Yang mana nih? Tadi saya bantu terjemahkan juga kan ya. Di bagian utara dan tengah negara bagian Idaho. Yang mana coba? Sorry. Apa itu hilang lagi tuh? Majestic Mountains, bukan ya. Gunung-gunung megah ditemukan dan pokoknya yang sebelum N itu harus noun phrase dulu. Yang noun phrase ini strukturnya salah ya. A, B kita eliminasi, tinggal C dan D. Ini yang betul. Jawaban yang tepat adalah C ya. Kenapa nggak finding? Karena ini nggak bisa jadi verb karena nggak ada to be-nya. Kalau emang mau jadi verb ya harus didahului to be gitu ya. Kalau nggak ini jadi gerund deh. Jadi kalau gerund ya dia fungsinya sebagai noun. Kalau noun ya sangat berpotensi sebagai subjeknya, bukan verb gitu ya. Oke, nice. Ini sudah berapa? 16 menit. Kita lanjut ke bagian selanjutnya dari soal TOEFL Structure and Written Expression. Itu ke written expression-nya ya. Saya yakin teman-teman pasti ada pertanyaan nih yang tadi soal sebelumnya. Tidak apa-apa, di komen ya. Sekarang di video ini saya langsung lanjut ke pembahasan soal written expression-nya. Kalau yang soal structure itu berupa soalnya berupa kalimat rumpang. Kalau yang written expression dia kalimatnya lengkap, tapi ada kata-kata atau frasa yang salah di kalimat tersebut, sehingga kita perlu mendeteksi kata atau frasa apa nih yang salah dan seharusnya ganti apa. Cuman nggak sampai ke situ sih, kita cuma cari mana yang salah aja. Lebih bagus lagi kalau kita bisa, kalau misalnya kita bilang gitu salah kan kita harus juga bisa benerin kan gitu. Soalnya ada berapa nih? 25 ya. In question 16 to belum diklik. In question 16 to 40, its sentence has 4 highlighted words or phrases. The 4 highlighted parts of the sentence are marked A, B, C, and D. Identify the 1 highlighted word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Kita cuma butuh mengidentifikasi satu aja kata yang digarisbawahi yang salah. Sebagai contohnya di sini ada kalimat dolphins and chimps are like in that they have shown to have language skills. Jadi dolphin sama chimps itu mirip. Miripnya apa ya? Mereka bisa telah menunjukkan, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan berbahasa, to have language skills. Mana nih yang bermasalah? Ini udah, the correct choice is B, but why B? Alright, ini kan ada to be, ini verbnya, ini sebagai subjeknya, are-nya itu verbnya. Lah kalau verb are itu biasanya diikuti apa? In our early meeting ya, di pertemuan awal banget tuh, to be itu diikuti apa? Like ini tuh dia kan verb ya. Kalau emang diikuti oleh verb, dia harusnya verb ing dong ya kan. Dan di sini juga maknanya mirip. Yang bermakna mirip, ada like-nya itu ada awalan e-nya, alike. Jadi seharusnya kata like di sini adalah alike gitu ya. Langsung ke soalnya.
Ini soal 16 sampai 21. Soal nomor 21. Mari kita identify which word is incorrect. B ya. Kenapa bisa salah? Di sini ada modal can, auxiliary modal itu plus verb base. Jadi seharusnya travel. Oke, langsung ya ke detect, gampang. Kalau ada modal itu gampang banget. Lanjut nomor 17. Every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Yang mana nih? Oke, we spot here a word every. Kalau every itu diikuti oleh singular noun. Kalau singular berarti dia verbnya juga harus singular. Jadi yang salah adalah have ya. Salah nih. Salah, harusnya has. Paralel ya, ini paralel. Kok paralel? Sorry. Subject verb agreement, kesesuaian antara verb dan subjek. Oke. Ini kita langsung lanjut nomor 18. In the sport of fencing, 3 types of swords are used: the voile, the épée, and the sabre. Oke. Mana nih yang salah? Ya, ini ada 3 kok. Ya, 3 itu kan banyak. Kalau banyak berarti harusnya types. Gitu. Jadi di olahraga fencing ada 3 jenis senjata yang digunakan. Ini in the sport there is no problem. In the dan sport are used juga. Ini kan emang gitu maksudnya ya. Ini lumayan mudah karena masih nomor awal-awal ya. Kita langsung mudah spotting the mistake of the sentence. Oke. Lanjut ya. Nomor 19, mana nih yang salah? The Internal Revenue Service uses computers to check tax return computations to determine the reasonable deduction involved verifying. Alright, we can easily detect the mistake here. I give you the hint to answer this question, which is a parallelism. Harus paralel nih. Iya, betul. Ini sering muncul dan sudah gampang jawabnya ya. Ini ada to determine. Sebelumnya ini to check. Ini seharusnya verifying. To verify. Verify. Oke. Mudah sekali ya. Lanjut. Nomor 21. There was 4 groups of 20 rats. Langsung ketemu ya, baru baca di awal kalimat. Was-nya harusnya were. Lawang ada 4 kok. 4 kayak tadi ya, 3. 4 itu kan lebih dari 1. 4 groups ini, 4 groupsnya plural, jadi harus were. Oke, nomor terakhir ya. Terakhir nomor 21 nih. The type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records. Was introduced. Ingat, saya sering bilang gitu, mengingatkan dan memberi tips
Kalau untuk identify a mistake yang digarisbawain kata atau frasa, kita bisa jadiin kata atau frasa yang gak digarisbawain sebagai patokan. Kalimatnya apakah dia itu bentuknya present simple atau past gitu kan. Nah, kebetulan di sini was-nya tuh kan nggak di garis bawain, berarti udah jelas. Ini indicate bahwa kalimatnya past simple ya. Jadi kata kerja yang di klausa selanjutnya ya juga harus ngikutin past. Ini wrote, ini juga wrote juga nggak digaris bawahin ya. Bisa jadi patokan juga selain was-nya. Past simple. Dan ini juga ada and. Ini kan wrote and, lah kok records pakai s. S itu kan dia present singular kan, singular buat he she it itu. Berarti udah jelas dia salah ya, harusnya recorded with ed. Oke. Cukup sampai sini saja ya. Ini tinggal di mark aja ya. Udah kejawab. Selesai. Thank you. If you have further explanation or details, you may drop your questions or comments, or maybe apapun lah ya, in the comment section. Thank you. I hope this is helpful for everyone who watch. Thank you. Bye. Assalamualaikum.